Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar mengenai lingkaran dengan tujuan menentukan persamaan lingkaran berpusat di A, B dan jari-jari R. Di sini kita lihat ada lingkaran di mana pusatnya tidak lagi di 0,0 tetapi di A, B. Berarti di sini kita lihat ada titik A di mana X, Y yang berada pada lingkaran. Kemudian di sini kita lihat untuk titik pusatnya di A, B, jika kita buat garis G yang sejajar dengan sumbu X, maka kita peroleh proyeksi dari titik A yang tegak lurus dengan garis G, kita peroleh titik A aksen. Sehingga kita peroleh segitiga siku-siku P A aksen A dengan siku-siku di A aksen. Dengan menerapkan teorema Pythagoras pada segitiga PA aksen A, maka diperoleh hubungan PA sama dengan akar PA aksen kuadrat ditambah AA aksen kuadrat, maka bisa kita ubah di mana PA di sini adalah jari-jari lingkaran. Kemudian untuk PA aksen kita perhatikan di sini panjangnya yaitu X kurangi A. Dan untuk A aksen di sini adalah Y kurangi B. Sehingga kita peroleh R kuadrat sama dengan X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat yang merupakan rumus persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Untuk notasi pembentuk himpunannya nanti bisa ditambahkan kurung kurawal seperti tulisan seperti berikut ini. Kemudian untuk persoalan di mana diminta untuk menentukan persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan melalui titik tertentu, yaitu misalnya di sini C, D, maka untuk R-nya bisa kita cari dengan rumus C kurangi A kuadrat ditambah D kurangi B kuadrat. Kemudian jika ada persoalan di mana suruh menentukan persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan menyinggung suatu garis A, X plus BY plus C, maka untuk R-nya bisa kalian cari dengan rumus berikut ini. Untuk posisi titik terhadap lingkaran pusat A, B dan jari-jari R, maka nanti bisa kita cari seperti sebelumnya, yaitu seperti pada ketika persoalan menentukan posisi titik pada lingkaran pusat 0,0 dan jari-jari R. Sama, nanti bisa kita cek dengan titik yang nanti ditanyakan ke rumusnya. Di sini misalkan di sini X, kita ubah dari titiknya di sini untuk H, kemudian untuk Y-nya K. Bisa kita cari, kita proses apakah hasil tersebut kurang dari R kuadrat, apa sama dengan, ataukah lebih dari. Kalau jika kurang dari, berarti titik itu terdapat di dalam lingkaran. Kemudian ketika sama, berarti pada lingkaran, kemudian jika lebih dari berarti di luar lingkaran. Perhatikan untuk persoalan nomor 1, diminta untuk menentukan pusat dan jari-jarinya. Kita lihat bahwa untuk rumusnya di sini tadi yaitu X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari persoalan yang ada di sini kita lihat dia X plus 4. Sedangkan untuk rumusnya yaitu X kurangi A. Berarti bisa kita uraikan di sini sama saja untuk A-nya min 4. Ya. Kemudian untuk B-nya di sini adalah min 5. Sedangkan R-nya kuadrat adalah 48. Sehingga untuk R-nya bisa kita akar 48 yaitu perkalian dari bilangan kuadrat 16 kali 3. Untuk akar 16 ini bisa kita cari yaitu 4. Untuk akar 3-nya sudah paling kecil sendiri, maka kita peroleh untuk R-nya adalah 4 akar 3. Kemudian untuk persoalan kedua kita diminta untuk menentukan persamaannya. Dari rumus yang sudah kita peroleh tadi bisa kita substitusikan untuk pusatnya yang di sini adalah A-nya adalah min 2, kemudian B-nya adalah 5.
maka kita substitusikan untuk A-nya di sini min 2 dan B-nya 5. Berarti kita peroleh untuk hasilnya di sini X plus 2 dan Y-nya di sini kurangi 5. Kemudian R-nya bisa kita kuadratkan, yaitu 3 kali 3 akar 5 kali akar 5. Sehingga kita peroleh persamaannya yaitu X plus 2 kuadrat ditambah Y kurangi 5 kuadrat sama dengan 45. Kemudian nomor 3, kita diminta untuk menentukan persamaan lingkaran dengan pusat 1,2 dan melalui titik min 4,10. Di awal tadi, ketika misalkan kita mencari persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan melalui titik tertentu misalkan C, D, maka kita cari untuk R-nya. Di sini berarti untuk pusatnya misalkan di sini 1, min 2 sebagai A, B dan untuk min 4,10 sebagai C, D. Sehingga kita peroleh untuk R-nya yaitu AP. Sehingga untuk R kuadratnya AP kuadrat. Bisa kita substitusikan C kurangi A, min 4 kurangi 1. Untuk D kurangi B, 10 kurangi min 2. Sehingga kita peroleh nanti min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga kita dapatkan 169 untuk R kuadratnya. Sehingga untuk persamaan lingkarannya yaitu X kurangi 1, Y kurangi min 2, sama dengan 169. Sehingga untuk hasilnya yaitu X kurangi 1 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 169. Kemudian untuk persoalan nomor 4 diminta untuk mencari persamaan lingkaran dengan pusat min 3,4 dan menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini nanti berarti ada dua lingkaran. Misalkan di sini perhatikan gambar yang tertera. Di sini nanti pusatnya min 3,4. Ada lingkaran 1 dan lingkaran 2. Untuk kasus yang pertama di sini menyinggung sumbu X. Artinya di sini nanti untuk R-nya yaitu yang bertindak sebagai Y. Panjangnya dari pusat ke sumbu X. Di sini berarti panjangnya adalah 4. Ya, berarti di sini bisa kita tuliskan untuk persamaannya yaitu X kurangi min 3 dan Y kurangi 4 sama dengan R-nya di sini 4. Kita masing-masing dikuadratkan. Berarti di sini kita peroleh X plus 3 kuadrat ditambah Y kurangi 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian untuk lingkaran kedua yang menyinggung sumbu Y, maka kita lihat di sini yang menyinggung sumbu Y, dari pusat ke sumbu Y, di sini panjangnya adalah 3, yang bertindak sebagai X-nya gitu ya. Kemudian bisa kita tuliskan untuk persamaannya yaitu X kurangi min 3 dan Y kurangi 4 untuk R-nya 3. Masing-masing dikuadratkan sehingga kita peroleh X plus 3 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 9. Kemudian untuk persoalan nomor 5, diminta untuk menentukan persamaan lingkaran dengan pusat 1, min 2 dan menyinggung suatu garis. Di sini kita lihat ya untuk gambarnya lingkaran dan garisnya. Kita lihat di sini pusatnya 1, min 2 menyinggung garis 8X kurangi 6Y plus 10. Berarti di sini nanti ada titik singgungnya di sini misalkan P. Kita lihat untuk jaraknya di sini untuk jari-jarinya adalah AP ya. Di sini untuk garisnya 8X kurangi 6Y plus 10 sama dengan 0. Dilihat untuk luas kanan sudah 0. Berarti tidak mengubah apapun. Maka kita tentukan untuk A besarnya di sini yaitu yang mengikuti variabel X yaitu 8. Kemudian untuk B-nya yaitu min 6, untuk C-nya 10. Kita substitusikan untuk A-nya yaitu 8, kemudian A yang pusat di sini adalah 1, A kecilnya, kemudian B-nya min 6, kemudian untuk B kecilnya di sini sebagai pusat yaitu min 2, kemudian C-nya 10 per akar dari 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat di sini untuk A dan B dari garisnya. Kemudian kita hitung, kita peroleh di sini 30 dibagi akar 100 yaitu 30 per 10
kita dapatkan 3 kuadrat yaitu 9 untuk R kuadratnya. Sehingga untuk persamaan lingkaran dengan pusat 1,-2 dan R kuadratnya 9, kita dapatkan di sini X kurangi 1 kuadrat ditambah Y kurangi min 2 kuadrat sama dengan 9. Sehingga kita tuliskan bisa X kurangi 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 9. Kemudian untuk persoalan nomor 6, kita menentukan posisi titik terhadap lingkaran. Misalkan nomor 6A di sini adalah min 1,1. Misalkan di sini kita tuliskan X sebagai X, Y. Bisa kita substitusikan terhadap lingkarannya di sini ya. Di sini misalkan pusatnya di sini adalah berarti X plus 1. Berarti artinya di sini untuk pusatnya adalah min 1. Kemudian di sini untuk B-nya di sini 4. Kemudian kalau kita tuliskan R-nya berarti di sini R kuadratnya 16, berarti R-nya 4. Kita tuliskan untuk rumusnya persamaan lingkaran di sini X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat. X-nya di sini adalah min 1, kemudian Y-nya di sini tadi 1, kemudian untuk A-nya di sini tadi min 1, kemudian B-nya yaitu 4. Berarti kita peroleh min 1 dikurangi min 1, berarti 0. Kemudian untuk Y kurangi B, 1 kurangi 4, min 3, berarti kita peroleh 0 ditambah 9, 9. Yaitu di sini kurang dari R kuadratnya, yaitu 16, maka untuk titiknya berada di dalam lingkaran L. Kemudian soal 6B tadi, titik min 3,2 terletak di mana, gitu ya. Masih sama, kita cari dengan mensubstitusikan X dan Y-nya, kemudian untuk pusatnya A dan B-nya. Di sini untuk X-nya yaitu tadi min 3, kemudian A-nya pusatnya di sini 1, ya, kemudian B-nya di sini 5. Bisa kita peroleh sebagai berikut, yaitu min 3 kurangi 1, min 4, 2 kurangi 5, min 3, sehingga kita peroleh 16 plus 9, sama dengan 25, sama dengan R kuadratnya. Sehingga titik tersebut terletak pada lingkaran L. Kemudian untuk 6C, tadi dikatakan titiknya 2,-1. Kemudian nanti lingkaran L-nya di sini pusatnya berapa? Di sini X kurangi 3, artinya A-nya adalah 3. Kemudian Y kurangi 2, artinya B-nya adalah 2. Kemudian substitusi ke persamaan lingkaran yaitu X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat. X-nya adalah 2, A-nya 3, Y-nya min 1, B-nya 2. Sehingga kita peroleh 2 kurangi 3, min 1. Kemudian min 1 kurangi 2, min 3, masing-masing dikuadratkan, kita peroleh 1 plus 9, sama dengan 10, lebih dari R kuadratnya, sehingga titik 2,-1 itu terletak di luar lingkaran L. Kemudian persoalan nomor 7, misalkan di sini diminta menentukan nilai A agar titik A, 2 itu terletak pada lingkaran L. Jadi di sini kita lihat terletak pada, sehingga untuk tandanya tetap sama dengan, beda jika kurang dari itu berada pada dalam lingkaran, kemudian untuk lebih dari berarti terletak pada luar lingkaran. Kemudian di sini bisa kita substitusikan X-nya yaitu A, kemudian Y-nya 2. Berarti di sini kita peroleh A plus 1 kuadrat ditambah 2 kurangi 4 kuadrat sama dengan 5. Bisa kita kuadratkan di sini A plus 1 kuadrat. Kita peroleh A kuadrat ditambah 2A ditambah 1 untuk min 2-nya kuadrat yaitu 4. Kita peroleh hasilnya di sini A kuadrat ditambah 2A sama dengan 0. Bisa kita uraikan di sini A dalam kurung A plus 2 sama saja. Sehingga kita lihat untuk akar pertama yaitu tadi A sama dengan 0. Kemudian A plus 2 sama dengan 0, kita peroleh untuk akar kedua yaitu min 2, sehingga agar titik A, 2 terletak pada lingkaran L, maka nilainya adalah 0 dan A-nya adalah min 2.